Hari ini udah masuk bab 9 jual beli piutang dan riba. Kemarin udah dibuka, udah dibaca belum bukunya? Oke, kita langsung tak jelasin aja ya. Yang pertama jual beli. Ada yang pernah jual beli belum? Udah tahu pasti ya, jual beli kan sehari-hari makanya ke kantin itu juga jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu harta benda dengan harta benda lainnya. Bisa berupa uang atau berupa ya pastinya uang. Disertai dengan adanya akad atau ijab kabul. Hukum asal dari jual beli adalah mubah. Apa itu mubah? Ada yang tahu? Apa? Apa itu mubah? Ya, mubah itu boleh, tapi di beberapa keadaan tertentu itu hukumnya bisa berubah. Dari mubah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi haram. Kalau menjadi wajib, ada yang tahu nggak? Hah? Hukumnya berubah jadi wajib kalau itu memang menjadi suatu keharusan. Gimana sih suatu keharusan? Misalnya, Fanya punya utang ke aku, tapi Fanya nggak punya uang, nggak bisa nyahutang. Sedangkan nyahutang kan hukumnya wajib. Misalnya, Fanya ini sakit, tapi dia nggak nemu obat ke apotek A, nggak nemu obatnya, ke apotek B nggak nemu obatnya. Tapi yang punya obatnya cuma aku toh, jadi aku tuh wajib jual obatku ke Fanya biar dia sembuh. Terus hukumnya berubah menjadi sunnah. Hukumnya berubah menjadi sunnah itu ketika kita membantu dalam kebaikan. Misalnya, kamu namanya siapa? Alvin. Alvin ini jualan. Alvin ini jualan makanan di kelas. Jangan dia tuh butuh uangnya buat bayar sekolah. Jadi dia tuh hukumnya itu jadi sunnah. Aku beli ke dia tuh hukumnya sunnah karena aku nolong dia kan biar dia bisa bayar sekolah, biar dia bisa beli peralatan sekolah. Terus yang ketiga hukumnya berubah menjadi haram. Pas kapan berubah menjadi haram itu? Transaksi apa? Apalagi kalau transaksinya itu berupa maksiat. Misalnya mengarah ke aku mau beli tali tambang. Soalnya buat bunuh diri. Itu haram, nggak bisa kamu yang jual, aku yang beli talinya itu nggak boleh. Itu namanya transaksi haram. Sebaiknya kan dicegah. Jadi saya kamu yang jual, kamu yang mau beli tali. Buat apa beli talinya? Mesti ditanyain gitu. Kan ukuran talinya macam-macam. Ada yang besar talinya, ada yang kecil talinya. Kalau yang kecil ya buat jemuran misalnya. Kalau yang panjang buat lomba tarik tambang gitu. Lanjut ya. Ada yang tanya kakak? Terus selanjutnya rukun dan syarat jual beli ada 4. Yang pertama yang pasti harus ada penjual sama pembeli. Kalau nggak ada penjual dan pembeli namanya jual beli. Ya kan nggak ada, jadi nggak usah jual
Oh iya, yang ketiga ada akad dan akad, ijab dan kabul. Ijab itu dari penjual, kalau kabul itu dari yang beli. Jadi banyak jualan nasi. Biasanya kalau orang-orang dulu itu, kalau sekarang tuh ya udah pokoknya bayar gitu ya. Kalau orang dulu tuh biasanya gini, aku beli nasimu ya, kamu jawabnya ya aku jualan gitu. Itu namanya akad ijab dan kabul. Terus yang keempat harus ada nilai tukarnya, harus pasti. Misalnya aku beli nasi tadi kan, jadi nasinya tadi harganya berapa, semuanya harus jelas. Oh iya, syaratnya penjual dan pembeli harus berakal, balik, dan tidak ada paksaan. Kalau anak kecil gimana belinya? Boleh nggak? Boleh bang? Iya, jawab dong. Boleh, boleh. Kenapa kalau nggak boleh? Terus yang anak kecil tadi nggak ada orang tuanya, dia mau beli jajan, boleh, boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya anak kecil itu boleh beli, tapi dalam jumlah kecil. Misalnya mau beli pensil kan 3 ribuan, boleh. Misalnya mau beli es 2 ribuan, boleh. Tapi dia kalau mau beli rumah, nggak boleh. Ya jadi berapa nanti? Misalnya rumah kayak itu kan nggak boleh, harus ada walinya. Meskipun kayak rapatar gitu ya, dia punya uang miliaran, tapi nggak boleh kan dia jalan-jalan ke mall tiba-tiba beli mobil gitu kan. Pasti ada susnya, ada mamanya, ada papanya. Yang penting ada orang dewasanya. Terus barang yang diperjualbelikan itu harus suci, nggak boleh barang yang haram. Ya misalnya kayak miras itu kan haram. Apalagi yang sabu-sabu itu kan haram. Harus bermanfaat. Kalau barangnya nggak ada manfaatnya, nggak boleh berarti. Terus kalau barangnya nggak bermanfaat itu gimana? Apa manfaatnya? Terus ada barang yang dijual itu dapat dikuasai. Jadi misalnya ini punyaku ya, ini kan bukan punyaku, tapi aku jual ke Alvin, boleh nggak? Berarti ini harus, berarti yang boleh jual ini. Nah, yang boleh jual itu Kenzi ke Alvin, bukan aku ke Alvin. Barang diketahui penjual dan pembeli. Jadi barangnya itu ada. Kalau barangnya nggak ada gimana? Kalau pre-order itu gimana? Kalau online itu gimana? Boleh kan, yang penting dia itu gimana ya? Ada fotonya. Kalian yang online nggak mungkin yang cuma gambar, nggak ada gambarnya terus tiba-tiba kalian cek itu lah. Nah, kan ada deskripsinya. Jadi kalau misalnya jual belinya online gitu, meskipun itu pre-order, meskipun itu barangnya nggak kelihatan di kita, yang penting ada gambarnya, ada deskripsinya, ciri-cirinya. Kalau kalian masih nggak puas, kan bisa tanya ke salesnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Lalu ada hiyar. Ada yang tahu hiyar? Hiyar dalam jual beli berarti pilihan antara dua hal, bisa meneruskan pembelian atau membatalkan pembelian. Nggak boleh. Makasih ya. Masa kalian gara-gara nggak punya uang tiba-tiba dibatalin? Ada 3 hiyar majelis, hiyar syarat, dan hiyar ID. Yang pertama hiyar majelis, belinya offline ya, offline terus dia itu masih mamang, ini ragu ya.
beli botol ini ya, aku udah pulang di rumah. Tapi aku tuh bilang ke Kenzi, kalau misalnya ini nggak tahan selama 12 jam seperti awal, tak kembaliin ya. Ada syaratnya. Pokoknya syaratnya itu berlaku selama 3 hari. Ya, selama 3 hari 3 malam. Udah selesai 3 hari, ya udah. Kalau misalnya dapat 1 hari, dia nggak dingin, nggak sesuai klaimnya, bisa dikembalikan. Itu namanya iya syarat. Terus yang ketiga yaitu adalah iya KIB. Hak pilih melanjutkan karena ditemukan cacat. Nah, ini misalnya ternyata pas aku pulang aku nggak tahu kalau dia bawa ini tuh ada botol kayak bolong gitu ya, kayak minyak goreng gitu. Nah, kayak ini misalnya cacat kan itu namanya. Jadi kalau aku bisa minta ke Kenzi kalau dia itu dikembalikan barangnya. Udah untuk materi untuk dominonya itu apa sih? Kita kasih rulusnya ke ketua kelas, nanti biar ketua kelasnya jelasin ke kalian. Akhirnya. Jadi ini kan ada 19 atas domino. Ini isinya itu pertanyaan sama jawaban. Jadi dia itu ada start sama finish. Jadi startnya nanti warna krem, nanti dicari aja. Misalnya kalau pertanyaannya warna hijau, jawabannya juga dicari warna hijau. Terus kalau pertanyaannya warna kuning, dia juga jawabannya warna kuning. Jadi dibentuk. Nanti kamu ke Serguna aja tak kasih coba. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak kelompoknya. Apa kalian mau bentuk kelompok sendiri? Soalnya berbaris ya.